Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Baiklah, kita kembali mengucap syukur karena pada malam hari ini kembali kita punya kesempatan untuk bersekutu di dalam ibadah doa malam. Saya percaya saudara telah berkumpul dengan anggota keluarga seisi rumah, dan mari kita siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Karena saya pun percaya saudara telah memuji menyembah Tuhan dan juga telah menaikkan doa-doa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa karena Tuhan berikan kami kekuatan dan kesempatan untuk bisa menerima kebenaran firman Tuhan yang kami yakini bisa menambahkan kekuatan dan bisa menambahkan pemahaman kami mengenal Engkau lebih jauh lagi, sehingga kami semakin kuat menghadapi hari-hari yang terakhir ini. Perlengkapi kami lebih lagi dengan firman-Mu, dan kami siap untuk menerimanya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab 1 Petrus pasal 4. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-17 hingga yang ke-19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai dari kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Saudara, sungguh ayat ini mengingatkan kita semua bahwa memang inilah yang Tuhan sudah rencanakan, yang Tuhan sudah kehendaki akan terjadi penghakiman, dan yang penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri. Kalau di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari berbunyi demikian di ayat yang ke-17, sudah sampai waktunya Allah mengadili dunia, dan umat Allah sendirilah yang akan diadili terlebih dahulu. Nah, kalau Allah akan mulai dengan kita, bagaimanakah jadinya nanti dengan orang-orang yang tidak percaya kepada kabar baik dari Allah itu? Saudara mungkin masih ingat di hari Minggu firman Tuhan yang saya bagikan, yang saya sharekan, ada satu ungkapan yang saya sampaikan bahwa kita ini tidak berasal dari dunia ini. Artinya, kalaupun Tuhan melakukan sesuatu atau kalaupun Tuhan berperkara atas dunia ini, seharusnya itu tidak mengganggu kehidupan kita, karena kita tidak berasal dari dunia ini. Tapi ternyata juga Tuhan memiliki perkara tersendiri untuk kita. Karena kita bukan berasal dari dunia ini, kita tidak perlu khawatir apapun yang terjadi di dunia ini. Dan ternyata Tuhan punya perkara tersendiri bagi kita, orang-orang yang dianggapnya sebagai rumah Allah, sebagai bait Allah. Siang tadi juga saya sempat membagikan di WA Group mengenai ayat ini, bahwa rumah Allah memang akan diadili lebih dulu. Siapakah rumah Allah? Yaitu saudara dan saya. Kita disebut sebagai bait Allah yang kudus. Nah saudara, di ayat yang ke-19 di Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari tertulis demikian, sebab itu kalau ada orang-orang yang menderita karena Allah menghendaki demikian, hendaklah orang-orang itu hidup benar dan mempercayakan diri kepada Pencipta mereka. Ia akan selalu menepati janjinya. Apa yang seharusnya kita perbuat? Apa sikap kita jika kita sudah mengetahui bahwa penghakiman itu dimulai dari rumah Allah sendiri, bukan pada orang-orang lain yang belum mengenal Allah? Sehingga tuntutannya adalah, jika orang yang sudah benar-benar mengikut Kristus masih harus dihakimi, masih harus menanggung sesuatu untuk ditampi. Ayat ini tadi mengatakan bagaimana nasib orang-orang yang sampai hari ini belum mengenal Allah.
Bagaimana nasib orang-orang yang sampai hari ini menolak kabar baik, menolak Injil itu. Sementara kita yang sudah hidup sebagai anak-anak Allah masih harus dihakimi. Saudara, artinya Tuhan mau agar kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi. Kita memiliki kehidupan yang lebih berkualitas lagi, yaitu iman dan kerohanian kita harus lebih berkualitas lagi. Lalu apa yang harus diperbuat? Ayat ini tadi mengatakan di Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari, yang pertama kita harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Saudara, hidup dalam kebenaran itu bukan sekedar bertobat. Hidup dalam kebenaran itu artinya kita hidup serupa Kristus. Hidup serupa Kristus, karena bertobat itu adalah kemenangan yang sesaat. Artinya sewaktu-waktu bisa kambuh lagi, sama seperti orang yang sembuh dari penyakit. Itu sebetulnya kemenangan sesaat, kesembuhan sesaat. Jika dia tidak menjaga kesehatannya, maka dia pasti akan jatuh sakit lagi. Demikian juga dengan pertobatan. Hidup dalam kebenaran berbeda dengan bertobat. Hidup dalam kebenaran artinya hidup serupa Kristus. Karena kalau sudah serupa Kristus, orang akan sukar. Orang yang sudah serupa Kristus akan sukar untuk melakukan dosa. Kalaupun dia jatuh dalam dosa, dia akan selalu merasa tidak nyaman. Dia akan merasa tidak tenang dalam hidupnya. Sama halnya seperti saya beri contoh, seandainya ada seorang yang memang berasal dari suku Ambon, tapi karena dibesarkan mulai kecil sampai besar, dia dibesarkan di Pulau Jawa, saudara ya, sehingga pada ketika dia sudah dewasa, orang sampai tidak mengenali dia kalau dia itu orang Ambon, karena dia sudah serupa dengan orang Jawa. Dan orang ini pun juga mengatakan, saya juga kalau harus mengucapkan dengan bahasa saya, bahasa suku saya, bahasa Ambon, saya sudah sepertinya kaku. Nah, saudara, itu yang saya maksud untuk menjelaskan apa arti dari serupa Kristus. Orang yang sudah serupa Kristus, dia akan sukar untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari kebenaran. Itulah yang disebut hidup dalam kebenaran. Mari saudara, kita harus serupa Kristus. Jika bertobat adalah kemenangan sesaat, tetapi serupa Kristus itu adalah perjuangan setiap hari. Hidup serupa Kristus adalah perjuangan setiap hari. Serupa Kristus memiliki arti lain, yaitu sebanyak mungkin sifat-sifat Kristus itu ada pada kita. Apa sifat Kristus yang harus paling nyata, nampak dalam hidup kita? Yang utama adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sebagai makanan. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Yohanes pasal yang keempat, ayatnya yang ke-34. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Serupa dengan Kristus, yang paling utama kalau kita mau disebut sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, hidup serupa Kristus, kita harus menjadi pelaku kehendak Bapa dan menyelesaikan segala pekerjaannya. Kalau Yesus mengatakan melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan itu adalah makanan. Makanan itu membuat kita kenyang, makanan itu membuat kita kuat. Artinya, kalau kita melakukan kehendak Tuhan sebagai makanan, jadi kita akan makin kuat jika kita melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita memandangnya sebagai makanan, seperti cara pandang Yesus terhadap melakukan kehendak Bapa. Makanan membuat kita kuat, makanan membuat kita semakin mampu untuk melewati hari-hari ini. Jadi jika kita kuat, artinya kita tidak mudah jatuh di dalam pencobaan. Semakin kita melakukan pekerjaan Tuhan, semakin kita melakukan kehendak Bapa, maka semakin kuatlah kita, semakin tangguhlah kita mempertahankan nilai kebenaran dan siap untuk menghadapi hari-hari terakhir itu. Hiduplah dalam kebenaran, itu hal pertama. Dan yang kedua yang bisa bagikan adalah mari kita mengandalkan Tuhan. Karena tadi dituliskan bahwa hendaklah orang-orang itu hidup dengan benar dan mempercayakan diri kepada pencipta mereka.
mempercayakan diri kepada pencipta, artinya berani menjadikan dirinya sebagai jaminan, sebagai agunan, atau artinya kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan, mempercayakan diri kepada pencipta. Seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Di dalam kitab Yeremia 17 ayat 7 dan 8 dituliskan demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Itu poin yang utama. Orang yang mengandalkan Tuhan itu seperti apa? Orang yang mengandalkan Tuhan ditandai dengan orang itu tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang mengandalkan buah dikatakan selalu berbuah di segala musim. Bahkan di tahun kering sekalipun dia tetap menghasilkan buah. Dalam masa suka, masa senang, suka duka, dia tetap menghasilkan buah. Dan tentunya buah yang bisa dinikmati oleh orang sekitarnya. Itu hidup yang dikatakan Kristus agar kita memilikinya, hidup dalam kebenaran dan hidup mengandalkan Tuhan. Di hari-hari terakhir ini tidak perlu kita takut, karena ada banyak jemaat justru mendengar kabar kedatangan Tuhan yang kedua, mereka ketakutan, mereka gentar, mereka terlalu diikat dengan ketakutan tentang berita antikris dan lain sebagainya. Sudah dikasih Tuhan, jika kita benar-benar taat Allah yang selalu hidup dalam kebenaran dan mengandalkan Tuhan, tentunya berita kedatangan Kristus adalah berita sukacita. Jika kita mengandalkan Tuhan, jika kita semakin serupa dengan Kristus, berita kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang kita nanti-nantikan, sesuatu yang buat kita semakin bergairah menjalani hidup ini. Kita akan justru akan berusaha menantikan dan meminta jika diperkenankan, percepat Tuhan kedatanganmu. Sama seperti anak-anak yang jika dia benar-benar sudah melakukan tugas rumahnya, jika dia benar-benar sudah melakukan semua perintah orang tuanya ketika orang tuanya pergi, maka dia tidak takut kapanpun orang tuanya datang. Bahkan dia menunggu kapan orang tuanya akan segera pulang. Marilah kita menjadi jemaat-jemaat yang demikian. Di hari-hari yang penuh sesak ini, semua nubuatan sudah mulai digenapi dan kedatangan Kristus tidak bisa ditunda lagi. Bersiap-siaplah kita menjadi mempelai-mempelai Kristus. Kita semua akan menikmati indahnya perjamuan kawin anak domba. Pertahankan hidup dalam kebenaran dan mengandalkan Tuhan, karena penghakiman dimulai dari setiap bait Allah, yaitu saudara dan saya. Puji Tuhan, tetap semangat, semakin melekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan masih terus menuntun membimbing kami di hari yang terakhir ini, agar kami benar-benar sampai di garis akhir dengan kemenangan. Urapi hamba-Mu, dan biarlah kami semakin hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mengandalkan Tuhan. Berkati Tuhan bangsa Indonesia, berkati pemerintahnya, berkati semua orang yang bertugas dan terbeban untuk memerangi virus corona ini. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, perhitungkan mereka semua. Lindungi, berkati semua umat-Mu Tuhan di dalam pekerjaan, usaha, keluarga, dan segala sesuatunya. Biarlah kasih, damai, sejahtera Allah pun atas kami semua senantiasa. Di dalam nama Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.